Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesika Nur Afifa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Saransi, jurusan Akuntansi 2019. Di sini saya menjelaskan topik 12, yaitu asumsi klasik, heteroskedastisitas, dan regresi data sekunder. Langsung aja ke PowerPoint-nya. Topik 12, asumsi klasik dan heteroskedastisitas dan regresi data sekunder. Heteroskedastisitas tujuannya untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Ghazali 2011. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas melihat grafik, plot, ZPRID, dan SRESID, uji Park, uji Glaser, dan uji White. Uji heteroskedastisitas dengan grafik plot. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRID dengan residualnya SRSID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRSID dan ZPRID yang telah diprediksi. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur atau bergelombang melebar kemudian menyempit, maka mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Langsung aja ke pengujiannya. Ini untuk datanya. Ke pengujiannya analyze, regression, linear, dependennya yang keuntungan, independennya yang aset dan harga saham. Untuk statistiknya, regression koefisiennya ada estimasi model fit. Untuk plots-nya, yang Y itu masukin yang SRSID, dan Z-nya itu yang ZPRID. Continue, oke. Sebentar. Kita lihat di tabel output yang card scatter plot. Di sini tidak ada bergelombang, tidak ada pola yang jelas. Maka jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian selanjutnya, uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Menurut Ghazali 2018-141-142, uji Park mengemukakan metode bahwa varians atau S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik. Maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Kriteria uji Park menurut Ghazali 2013 adalah jika nilai probabilitas lebih besar dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Di data SPSS-nya ini udah ada res 1, kita akan membuat res 2. Caranya itu transform, compute variable,
target variabelnya itu res2, dan function groupnya yang AL, dan function as special variabelnya itu yang ABS. Numeric expression-nya itu masukin yang unstandardized. Oke, dan di sini udah ada data res2-nya. Yang selanjutnya membuat data ln, caranya sama, compute variable. Target variabelnya itu ln res2. Untuk function groupnya yang AL, dan function and specialnya itu yang ln. Numeric expression-nya itu masukin yang data res2-nya. Oke. Dan di sini udah ada data RS1, RS2, dan ln res2. Langsung aja ke pengujiannya, analyze, regression, linear. Untuk dependent-nya itu diganti menjadi ln res2, independent-nya tetap sama, plots-nya itu dikosongin. Continue, oke. Kita lihat di tabel output koefisien. Untuk aset signifikannya itu 0,498, dan untuk signifikan harga saham itu 0,887. Berarti kedua signifikan ini lebih besar dari 0,005, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berarti yang ini ya. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 5% atau 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang selanjutnya, uji Glaser yaitu mengregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Langsung aja ke SPSS-nya. Kita ke transform dulu. Transform, compute variable. Target variabelnya itu diganti jadi ABS S1, function groupnya yang AL, dan function and specialnya itu yang ABS. Dan numerik yang expressionnya itu unstandardized. Oke. Dan di sini udah ada datanya, udah kebaca. Langsung aja ke pengujiannya itu analyze, regression, linear. Dependentnya itu masukin yang ABS res1 karena kita ingin ngujinya. Untuk independennya itu tetap sama. Oke. Lihat tabel output yang koefisien. Di sini udah ada. Untuk aset, signifikannya itu 0,491, dan untuk harga saham, signifikannya itu 0,880, yang berarti untuk signifikan kedua data ini tidak terjadi heteroskedastisitas.
Yang selanjutnya, pengertian regresi. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau terkait dengan satu variabel atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Gujarati 2003 dalam Ghazali 2011. Tujuan hasil analisis regresi ini adalah koefisien untuk setiap variabel independen. Koefisien ini dihasilkan dari prediksi nilai variabel dependen dengan persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimalisir penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data Tabachnik 1996 dalam Ghazali 2011. Bentuk umum persamaan regresi berganda adalah seperti ini. Menurut Ghazali 2011, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Koefisien determinasi atau R2, koefisien determinasi adalah ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi berkisar 0 lebih kecil sama dengan R2 lebih kecil sama dengan 1. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kebanyakan penggunaan koefisien determinasi atau R2 dalam SPSS diambil melalui nilai Aegis R kuadrat. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Aegis R kuadrat digunakan karena nilainya tidak terpengaruh oleh banyaknya variabel. Langsung aja ke pengujiannya. Analyze, regression, linear. Dependennya itu diganti dengan keuntungan. Untuk independennya sama, plots-nya itu dikosongin. Oke. Lihat tabel output yang model Sumeri. R square ini 0,965, yang berarti tidak pengaruh banyaknya variabel independen. Yang selanjutnya uji F. Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terkait. Nilainya dapat diambil dari tabel ANOVA dalam SPSS. Kriterianya adalah F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai probabilitasnya signifikan lebih kecil dari 0,05 jika memenuhi kriteria. Artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Lihat di tabel output yang ANOVA. F hitungnya itu 96,681 dan signifikannya itu 0,000, berarti lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel dependen adalah prediksi keuntungan. Yang pengujian selanjutnya. Uji tes selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama variabel bebas, menjelaskan variabel terkait juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas juga berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk pengujiannya ini digunakan uji T. Kriterianya adalah T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Terakhir, dalam analisis regresi adalah uji asumsi-asumsi pokok sehingga nilai koefisien regresi yang dihasilkan baik atau tidak bias. Untuk itu dilakukan uji normalitas, multikolonialitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.
Untuk ini udah diuji kemarin. Jika asumsi klasik terpenuhi, maka estimasi regresi akan Blue atau Bayes linear unbiased estimator. Lanjut aja ke SPSS-nya. Lihat di tabel output koefisien. Untuk aset, unstandardized koefisiennya B-nya itu 0,008 dan standar errornya 0,002 dan T hitungnya itu 5104 dan signifikannya itu 0,001. Untuk harga saham B-nya itu 0,587 dan standar errornya itu 0,099 dan T hitungnya itu 5,955 dan signifikannya itu 0,001. Disebut data di sini positif karena tidak ada minus, maka periode keuntungan dipengaruhi aset dan harga saham. Bisa disimpulkan positif pada periode keuntungan. Dan untuk signifikannya itu berarti lebih kecil dari 0,005. Ini. Artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Itu aja yang saya ingin jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.